Baik, selamat pagi. Saya Tessa Monika Rianti Sianturi dengan NIM 23 1611018154 Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi Pancasila di mana ini merupakan ujian tengah semester dari pendidikan Pancasila. Baik, materi yang akan jelaskan ada 3. Pertama, ada Pancasila dalam kajian sejarah. Yang kedua, ada Pancasila dalam perspektif ideologi. Dan yang terakhir, ada Pancasila dalam kajian filsafat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Perlu kita ketahui dalam kajian sejarah, semua hal yang ada di dunia ini, baik kita juga sebagai manusia, memiliki sejarah dan latar belakangnya. Begitu juga dengan Pancasila. Pancasila ini dalam konteks sejarahnya, cara pandangnya itu memiliki nilai peristiwa yang melatar belakanginya dimulai dari pembentukan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila ini tidak terlepas dari sejarahnya, dari Nusantara kita, dari zaman Hindu, Buddha, serta Islam. Dan perlu kita ketahui juga, di Indonesia, di Nusantara kita ini memiliki mayoritasnya yaitu Islam. Oke, latar belakang terbentuknya Pancasila ini juga dimulai dari diskusi antara Bapak Soekarno serta rekan-rekannya dalam rapat BPUPKI untuk merumuskan dasar negaranya. Kemudian, dalam kajian sejarah juga, Pancasila memiliki produk yang otentik pendidik negara Indonesia, yang biasa disebut the founding of father, yang dimana memiliki peran seseorang dalam memperjuangkan bangsa Indonesia kita ini. Maaf, tadi baterai saya sedang low. Lanjut, jadi the founding of father ini adalah peran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Contohnya itu Bapak Soekarno yang sudah memperjuangkan Indonesia bersama rekan-rekan seperjuangannya, di mana mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan juga Bapak Soekarno ini juga dijuluki sebagai sang putra fajar, dimana memiliki suatu makna momen yang diperingati pada hari lahirnya Pancasila. Kemudian dalam konsep dan urgensi Pancasila ini perlu kita ketahui, dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada kita, kepada masyarakat. Jadi maksudnya di sini, konsep Pancasila tersebut, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu memengaruhi dalam diri kita. Seperti misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama itu kita pasti memiliki agama, ya walaupun ada juga beberapa yang ateis, tapi kita di Indonesia itu kebanyakan mayoritas memiliki agama. Jadi kita memiliki keyakinan ketuhanan yang kita percayai. Nah, dalam sila kedua juga ada kemanusiaan, di mana kita saling memiliki hati yang nurani terhadap sesama manusia, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, bahasa. Jadi kita memiliki nilai kemanusiaan itu yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya
Pentingnya Pancasila dalam kehidupan sejarah bangsa kita itu menunjukkan beberapa hal. Kenapa? Karena dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia ini sifatnya lemah dalam dalam sistem pemerintahan. Makanya Pancasila itu penting dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan di pemerintah. Nah, Pancasila juga sudah bertahan ya dari masa dulu hingga sekarang, karena Pancasila ini sudah memiliki tekad yang kuat akan kebenaran, sudah diuji ketahanannya. Makanya Pancasila ini memiliki nilai penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Pancasila ini juga tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita, karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sudah melekat dalam diri kita. Baik, sekian untuk penjelasan dari Pancasila dalam peta sejarah. Selanjutnya, Pancasila dalam perspektif ideologi. Baik, dalam Pancasila sebagai ideologi itu merupakan pedoman. Artinya ideologi ini atau sama dengan ideologis sama dengan pikiran. Berarti kita memiliki ide pikiran yang ada dalam diri kita, yaitu yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut itu menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi. Semisalnya kita saat ini mengalami peperangan antara Israel dan Palestina. Nah, dalam kejadian tersebut kita memiliki peran, yaitu mengikuti hal yang sedang terjadi di saat ini. Jadi misalnya kan Palestina itu merupakan korban dari peperangan tersebut. Jadi kita sebagai manusia bisa bertoleransi, itu menolong dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk partisipasi keuangan, partisipasi perhatian. Nah, di situ kita ada perannya dalam perspektif ideologi ini. Nah, Pancasila juga berperan dalam integrasi nasional sebagai pemersatu yang dapat dipahami melalui upaya sebagai bersosialisasi dan dalam bidang ideologi. Nah, harapan tersebut akan mampu memahami kita yang dan terkandung sebagai ideologi nasional, itu yang terdapat pada sila kelima, itu dimana tertulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana dalam perspektif ideologi kita memiliki hak keadilan dalam kehidupan Pancasila maupun dari pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu takut atau ragu mengeluarkan suara atau pendapat, karena ideologi ini juga disebut ideologi terbuka. Jadi hasilnya itu transparan, tidak tertutup. Jadi bisa memberikan pendapat apapun. Nah, ideologi ini juga ada perannya sebagai pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Seperti kita anak kuliah, anak sekolah, belajar. Nah, kita pasti memiliki masa depan yang berhasil indah. Dan juga Pancasila ini memiliki arti luas, karena Pancasila bisa dimiliki oleh siapapun,
nilainya juga bisa dipakai dan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena negara Indonesia ini melalui proses musyawarah memiliki berbagai golongan masyarakat yang bisa menyesuaikan diri kita menghadapi krisis atau hal-hal yang dari berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Maksudnya di sini Pancasila ini memiliki nilainya masing-masing. Jadi nilainya itu sudah melekat dalam diri kita. Jadi nilainya itu tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Baik, itu saja penjelasan menurut saya tentang Pancasila dalam perspektif ideologi. Dan terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini sangat luas karena Pancasila ini bisa dimiliki siapapun, tidak hanya untuk warga Indonesia, tapi bisa juga oleh negara luar. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian filsafat. Baik, perlu kita ketahui istilah filsafat adalah secara etimologis merupakan padanan kata falsafah. Ini tuh berasal dari bahasa Arab, dan filosofi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan tersusun yang terdiri dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan sophia memiliki arti kebijaksanaan, hikmat, harafiah, serta pengetahuan. Penjelasan ini juga saya tahu karena ini yang saya jelaskan ini karena sudah pernah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak. Dan filsafat ini jadi artinya itu kita mencintai dasar filsafat Pancasila. Itu perspektif dari saya. Kemudian Pancasila sebagai filsafat ini mengandung pandangan, nilai, serta pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ideologi sangat terbuka. Nah, filsafat Pancasila juga didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila untuk dasar negara kita, sehingga kenyataan budaya bangsa mencapai tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok yang berdasar serta menyeluruh. Jadi filsafat Pancasila ini memiliki makna yang kritis dan memiliki kenyataan berbagai budaya dan adat istiadat yang memiliki masing-masing pokok-pokok pengertiannya. Untuk detailnya itu misalnya seperti yang saya jelaskan dalam Pancasila di kajian sejarah, yaitu The Founding Fathers, di mana memiliki peran seperti Bapak Soekarno serta rekan seperjuangannya memproklamasikan kemerdekaan kita di Indonesia ini. Nah, jadi Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang ada dalam diri kita yang mendalam serta dituangkan ke dalam sistem filsafat tersebut. Nah, dari diskusi BPUPKI menerima rancangan dengan segala perubahannya. Nah, dimaksudkan di sini Pancasila memiliki tujuan untuk digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk. Nah, yaitu artinya menjadi pandangan hidup kita dalam arti praktis. Nah, filsafat Pancasila juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap kita, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara bagi Indonesia ini. Nah, filsafat juga terkait dengan ideologi Pancasila, karena seperti saya sebelum menjelaskan itu, karena ideologi ini memiliki sifat yang terbuka, yaitu mampu mengikuti arus perkembangan zaman yang dinamis serta sistem pemikiran yang terbuka, dan hasil ada pada masyarakat tersebut. Nah, oleh sebab itu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, pedoman serta aspek dalam kehidupan kita yang berbangsa dan bernegara ini. Baik, sekian penjelasan, rangkuman penjelasan materi Pancasila. Mungkin saya ada banyak sekali kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, karena itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Selamat pagi.